Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam untuk Selamat kita malam. semua. Damai sejahtera Selamat untuk malam. kita. Shalom. Assalamualaikum Shalom. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan. Hari ini saya akan coba menjelaskan prinsip pengembangan kurikulum. Mungkin saya akan paparkan materinya untuk kita merefleksikan bersama-sama. Udah kelihatan? Udah kelihatan ke Bapak Ibu? Oke, baik. Yang pertama saya paparkan itu tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama itu tentang pengantar penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, kita ketahui bahwa kurikulum itu adalah suatu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian kita lihat pemerintah pusat juga menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kita lihat komponen dalam kurikulum operasional ini juga disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan dalam pengembangannya. Dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidikan di satuan pendidikan, kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Nah, kita lihat di sini bahwa ada prinsip pengembangan kurikulum yang pertama operasional di satuan pendidikan. Yang pertama kita lihat berpusat pada peserta didik. Nah, kita lihat pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, dan perkembangan tahap belajar serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada setiap tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kemudian kita lihat yang kedua itu tentang kontekstual, itu di mana menunjukkan kekhasan mereka dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Kemudian yang ketiga itu ada esensial. Semua unsur informasi penting, utama, yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Kita lihat bahasa lugasnya dan mudah dipahami, tidak mengulangi naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pendidikan, struktur, dan lain-lain. Kemudian kita lihat yang berikut, yang keempat itu ada akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Kemudian kita lihat yang berikut adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, di sini kita lihat pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain kita lihat ada orang tua, kemudian organisasi, berbagai sentral industri dan dunia kerja. Untuk SMK di bawah koordinator dan supervisi dinas pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan unsur pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Kita lihat di sini juga ada profil pelajar Pancasila, di mana kita lihat bahwa profil Pancasila itu dirancang untuk menjawab satuan pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil kompetensi seperti apa yang
ingin atau dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Kita lihat juga pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita lihat juga bahwa profil Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan, sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh dan membutuhkan berkembangnya ke-6 dimensi tersebut secara bersama. Kemudian kita lihat juga ke-6 dimensi tersebut adalah yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Mungkin ini saja paparan materi hari ini. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Atau ada usul saran mungkin. Mungkin ada masukan, saran? Oke, baik. Kalau mungkin tidak ada, mungkin Bapak Ibu, mungkin kita akan kita akan kerjakan dalam bentuk kelompok. Nanti tugas kelompoknya akan saya share lewat WA group untuk Bapak Ibu kerjakan secara kelompok agar bisa selesaikan tugas-tugas yang ada. Tapi mungkin sebelum itu Bapak Ibu juga harus wajib mengisi absen pada link yang akan saya kirim lewat WA group. Mungkin hanya ini dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.